nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Baik, alhamdulillahirabbil alamin teman-teman, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua, sahabat-sahabat surga saya. Insyaallah alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam acara sesi Syiar Wakaf yang diadakan oleh Duta Wakaf Nasional setiap hari sepanjang hari kerja pagi dan siang ya sesinya. Nah, kebetulan pada siang hari ini saya Nuraini Oktavia, perwakilan dari Duta Wakaf Nasional, izin untuk sharing tentang wakaf gitu ya. Mungkin ada dari beberapa teman-teman yang hadir di sini yang sudah pernah datang ke event Syiar Wakaf sebelum-sebelumnya. Ya, jadi teman-teman kita bertugas ya setiap hari bergilir untuk bersyiar. Dan siapa tahu mungkin suatu hari nanti insya Allah teman-teman yang hadir di sini juga akan menjadi bagian dari Duta Wakaf Nasional. Amin, amin ya rabbal alamin ya teman-teman ya. Karena kita di sini adalah bagian dari syiar, insya Allah manfaatnya bukan cuma di dunia, tapi kita lebih ke futuristik lagi ya, afterlife. Ya, afterlife berarti setelah kehidupan ini, insya Allah masih tetap bermanfaat. Baik teman-teman, siang hari ini saya dibantu sama co-host saya, teman saya, Zenia, untuk membantu saya untuk share screen materi yang pada siang hari ini akan saya sharingkan. Teman-teman, sebelumnya saya minta maaf, saya di sini bukan ustazah ya, tapi setiap dari kita, para duta wakaf, dan saya juga alhamdulillah menjadi salah satu wakif dalam Duta Wakaf, kita bertugas untuk bersyiar teman-teman. Namanya bersyiar adalah sebatas menyampaikan, ya. Jadi benar dan salahnya, kalaupun nanti ada kesalahan dan kekurangan, insya Allah nanti kita perbaiki bersama karena sumber kesalahan ada dari kita sendiri. Dan manakala ada yang benar, ya mudah-mudahan bisa diikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, saya bantu dengan slide ya. Alhamdulillah materi ini dibuat oleh tim Duta Wakaf Nasional dalam hal ini yang diketuai oleh jenderal kami nih ya, Pak Ustadz Zulhamdi yang sudah hadir di tengah-tengah acara pada siang hari ini. Makasih ya Pak Zul sudah mendampingi kami terus nih ya, para Duta Wakaf Nasional. Teman-teman berbicara tentang wakaf, kenapa sih kita harus tahu dan mau tahu ya dan mau melakukan apa itu wakaf gitu. Sering sekali dengar, sering sekali apalagi nih dari WA ataupun teman-teman juga sering saya share tentang wakaf atau di status kami ya, itu banyak sekali tentang informasi tentang wakaf. Kenapa? Karena apa? Para ahli jenazah atau orang yang sudah wafat ya, sekiranya kalau memang kematian mereka itu bisa ditunda sebentar saja, maka sesungguhnya mereka memilih ibadah yaitu sedekah. Ya, dalam hal ini adalah berwakaf dan memilih menjadi orang yang soleh. Berarti ini ada korelasinya teman-teman antara kematian, sedekah dalam hal ini wakaf dan menjadi orang soleh. Gitu ya. Bukan haji, bukan. Mereka ahli jenazah itu orang yang meninggal, bukan mereka memilih haji. Karena haji harus ke Mekah dulu, harus ada administrasi dan segala macam. Bukan sholat juga gitu ya. Mereka tidak memilih sholat karena mereka harus berwudu dulu, harus tayamum, kalau dia sakit mungkin harus menutup aurat dulu gitu. Tapi kenapa? Mereka memiliki sedekah, wakaf. Berarti pasti ada esensinya nih. Wakaf mereka andalkan sebagai suatu amalan yang mereka akan utamakan dan akan mereka lakukan. Baik, next Zee. Kenapa sih hari ini kita mau ngobrolin soal wakaf ya? Apa sih pentingnya ngebahas wakaf tuh sekarang? Kenapa harus sekarang? Gitu ya, bukannya kalau mau berwakaf pada saat kita sudah mampu. Toh kan nggak ngebebanin hambanya di luar kemampuan. Saya menganalogikan gini ya teman-teman ya. Teman-teman, saya ingat banget nih pandemi itu dimulai dari bulan Maret 2020. Apakah pada saat dari mulai Januari pandemi itu datang, COVID itu datang ke Indonesia, ya dari tamu ataupun dari yang dari Singapura itu, teman-teman akan siap nggak? Setahun setengah ini teman-teman ke depan menghadapi kondisi pandemi yang luar biasa demikian. Kita nggak akan pernah ada yang siap teman-teman ya.
Ya, nggak akan pernah ada yang siap. Tapi kita memaksakan diri kita untuk siap setiap harinya. Dengan apa? Pakai masker kita nurut, gitu ya. Menjaga jarak kita nurut. PSBB sampai PPKM kita nurut, gitu ya. Itu baru COVID, itu baru pandemi, soal dunia. Kita harus mau nggak mau, siap nggak siap, suka nggak suka, kita harus mempersiapkan diri. Apalagi ini masalah wakaf, yang himbauannya, aturannya, suruhannya, itu sudah diatur, sudah disebut berkali-kali sama Allah. Disebutkan di hadis. Sahabat-sahabat pun beritiba ya, mengikuti sunnah Rasul ini dengan berwakaf ya. Itu saya menganalogikannya seperti itu, antara pandemi sama COVID aja kita begitu takutnya kok. Ya, yang setiap hari di WA segala macam berita-berita COVID aja kita mau nggak mau kita harus siap teman-teman. Apalagi ini masalah wakaf yang tadi korelasinya adalah orang mati aja maunya wakaf. Ya, pada saat dia sebelum mati dia maunya wakaf. Gitu ya, teman-teman. Next, Zi. Ngebahas tentang wakaf itu kan buat usia yang lanjut ya dan udah mau meninggal. Emang bener ya? Gitu. Emang kalau yang ngomongin wakaf emang yang untuk siap-siap mau meninggal aja ya? Teman-teman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita calon mati enggak? Pasti. Calon mati enggak? Ada yang punya di KTP ada tanggal lahir, tapi mungkin nggak ada tanggal wafat. Tapi sudah pasti 1000% kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi apalagi yang mau kita siapin teman-teman? Kita semua nih selama 1 jam ke depan saya bicara, berarti 60 menit ya, 60 menit ke depan, teman-teman tahu setiap 20 menit sekali malaikat Israel pencabut nyawa itu menatap kita. Natap nih muka teman-teman setiap 20 menit sekali. Sadar nggak? Enggak. Tapi itu ada dalam hadis teman-teman ya. Bahwa setiap hari malaikat maut mendatangi kita 70 kali. Sedangkan kita masih ketawa-ketawa. Sedangkan sholat kita masih mundur-mundur. Sedangkan kita hari ini belum bersedekah. Apalagi berwakaf. Ya teman-teman ya. Kita mau pergi ke Bintaro aja. Saya mau pergi ke Bogor aja. Apa yang perlu kita siapin teman-teman? E-tol, ya kan, tol, biar cepat lancar. Bensin, belum makanan cemilan di kendaraan kalau macet, apalagi bawa anak-anak. Apalagi, bawa duit nggak buat nanti kita menjamu tamu ataupun kita bawa oleh-oleh. Bawa. Itu baru ke Bogor atau ke Bintaro. Perjalanan yang cuma beberapa jam dan seharian. Terus ini kita harus nyiapin sesuatu bekal yang nanti kita di sananya tuh selamanya, seterusnya. Teman-teman kita mau bawa bekal apa? Ya. Jadi ketika kita nanti di sana di alam afterlife ya, wakaf ini bisa dibilang afterlife planner, perencanaan kehidupan setelah kematian. Kalau kita masih muda, kita mungkin mikirnya, oh masih muda, masih belum kepikiran lah untuk wakaf gitu ya, masih jauh, entar aja. Lalu kapan? Sedangkan tadi saya bilang, malaikat maut menatap wajah kita setiap 20 menit sekali. Hitungin ya teman-teman ya, nggak tahu nih giliran siapa. Astagfirullahaladzim. Jadi saya menggambarkannya seperti itu. Mau mempersiapkan apa lagi? Mau nunggu apa lagi? Ya, apakah benar anggapan seperti itu dalam saat ini yang setiap hari, teman-teman tahu hari ini kemarin saya di grup WA ada 3 orang yang wafat, termasuk teman saya pun sedang sakit berat. Ya, kita semua mendoakan ya teman-teman kita yang sedang sakit, yang sedang berjuang, apapun itu penyakitnya, entah itu COVID, pandemi, entah itu yang lainnya, mudah-mudahan disehatkan kembali, ya kan, dengan kesehatan yang paripurna, dikembalikan kesehatannya sehingga bisa berkumpul dan beribadah, berikhtiar bersama-sama kita semuanya. Dan yang di kondisinya kesulitan juga seperti itu ya, dilapangkan semuanya urusannya. Ya, jadi nggak ada yang yakin hidup kita masih lama. Setiap saat
itu akan tetap menghampiri kita teman-teman ya, maut itu. Jadi nggak ada waktunya lagi nunda-nunda untuk berwakaf. Next, Ji. Nah, benar ya teman-teman ya. Setiap hari kita dengar nih, entah itu guru-guru ya, kemudian di media sosial, ulama, keluarga kita ya, meninggalkan kita. Walaupun nggak musim pandemi saja, itu pasti setiap hari, setiap detik itu ada berita duka ya. Apalagi ini kita pandemi. Artinya meninggal dunia bukan masalah harus tua dulu, tidak. Yang masih dalam kandungan pun kalau sudah qadarullahnya dipanggil ya akan kembali gitu ya. Jadi nggak mesti siapa yang sakit, siapa yang dipanggil duluan. Jadi tidak ada yang menjamin bahwa orang sakit yang duluan wafat atau orang yang segar bugar juga dulu bisa belakangan. Enggak juga teman-teman. Jadi semua itu ajal adalah rahasia Allah. Next, Zee. Apa keinginan terbesar orang yang sudah meninggal dunia? Tadi saya sudah singgung di depan ya teman-teman ya. Di dalam Quran dijelaskan bahwa keinginan terbesar mereka ya, orang yang sebelum meninggal adalah berwakaf. Sekiranya kematianku bisa ditunda sebentar saja, maka aku akan bersedekah. Dalam hal ini berwakaf. Nanti kita bahas. Kenapa sih sedekah yang dimaksud di sini adalah wakaf, bukan sedekah biasa yang mungkin pada umumnya kita ataupun orang-orang yang lainnya melakukan dan menjadi orang-orang yang soleh. Quran surat Al-Munafikun ayat 11. Oke, next, Zee. Kenapa setiap kita dan setiap keluarga penting punya amal jariah wakaf? Ya, teman-teman, karena kita nggak tahu nih mana yang lebih berat, timbangan amal dosa kita, amal kita, ya kan, atau dosa kita. Dari mulai kita bangun pagi, tadi pagi, sholat subuh, kesiangan atau tidak, dijawab sendiri, atau ada yang sudah bersedekahkah, ya. Jadi kalau waktu zaman Rasulullah setiap subuh, Rasulullah pasti selalu menanyakan teman-teman sama para sahabat, siapa yang sudah bersedekah hari ini? Angkat tangan. Siapa yang sudah menjenguk orang yang sakit pagi ini? Ada yang angkat tangan. Siapa yang sudah berwakaf hari ini? Siapa yang berpuasa hari ini? Jadi masing-masing sahabat, mereka punya amalan andalan, ya. Dan Rasulullah menanyakan itu. Sekarang saya tanya sama teman-teman, siapa yang sudah punya wakaf? Detik ini, ya. Sedekah mungkin kita bisa setiap hari, ya. Tapi sudah ada yang punya wakaf belum? Oke, jadi teman-teman, kenapa kita mesti harus sekeluarga? Kenapa kita sekeluarga maunya? Pastinya ya teman-teman ya, setiap apa saja yang senang, bahagia, kita nggak mau cuma sendiri. Pasti kita mau bawa semua keluarga kita, keturunan-keturunan kita, orang tua kita, semuanya dalam satu kendaraan, dalam satu rumah, dalam satu tingkatan level surga. Mungkin kendaraannya bisa diraih, bisa dicapai dengan dari berwakaf. Kenapa harus wakaf? Nanti kita bahas ya teman-teman ya. Bagaimana kalau ternyata timbangan dosa kita ternyata jauh lebih berat dari amal ibadah yang kita punya teman-teman. Belum lagi perempuannya teman-teman ya, saya sih gibahnya luar biasa ya. Baru satu kata kalimat di grup WA, ya kita punya WA banyak nih grup nih. Ada yang buat lucu-lucuan gitu, ada yang buat cari ilmu, ada yang buat sekolah segala macam. Sekali ngebahas kalimat seorang gibahnya luar biasa. Dan lupa istighfar lagi kadang-kadang. Itu contoh kecil ya teman-teman ya. Makanya kita yuk sama-sama yuk. Saya punya komunitas yang luar biasa, yang salah satu foundernya ini Pak Ustadz Zulhamdi, Duta Wakaf Nasional. Tiap hari ngomonginnya wakaf, nggak apa-apa. Jadi teman-teman kalau ada undangan hari ini ke WA teman-teman yang mengundang wakaf, artinya berarti teman-teman adalah orang pilihan. Yang saya sendiri mengundang, ada Mbak Wina, ada siapa saya undang, saya tahu orang ini baik, ya.
orang ini saya mau ajak sama-sama ke arah yang lebih baik. Yuk, saya sudah melakukan ini, maka saya akan mengajak orang lain. Jadi teman-teman, insya Allah, Allah lah yang menunjukkan dan mengirimkan WA-WA itu. Nggak semua orang diundang loh sama Pak Zulhamdi. Nggak semua orang loh diundang sama Mbak Mila. Nggak semua orang loh diundang sama Mbak Zenia. Gitu. Jadi teman-teman harus bersyukur ya. Alhamdulillah. Bagaimana kalau ternyata timbangan dosa kita lebih berat? Oke, next Zi. Setiap keluarga pasti menginginkan untuk bisa berkumpul tadi ya, di surganya kelak. Teman-teman, salah satu doa anak saya yang bungsu, setiap sholat itu adalah kita masuk surga. Satu tingkat. Tuh, bayangin teman-teman, doanya detail. Ya, doanya detail. Bahwa surganya itu kan bertingkat-tingkat ya. Jadi anak saya itu mendoakan mudah-mudahan kita satu tingkat, satu klaster. Bisa nggak misah-misah orang tua sama anak dan sebagainya? Bisa. Kepala keluarga kita, ibu, istri dan segala macam wajib. Karena apa? Ya, jagalah ya keluarga kita dari siksa api neraka. Pasti maunya semuanya dijaga. Mudah-mudahan kita juga nih 18 orang ini juga punya satu klaster perumahan yang sama di surga. Amin. Melalui amalan wakaf ya. Adanya kesadaran diri, kerinduan berkumpul kembali sama keluarga kita nanti di akhirat kelak ya. Amin, di surganya Allah. Penting untuk membahas tentang wakaf sekeluarga. Apa sih istimewanya wakaf dibandingkan dengan ibadah lainnya? Menarik teman-teman ya. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, putuslah semua amal kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu manfaat, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Pasti teman-teman sudah sering sekali mendengar hadis ini. Ini hadis dalam, kalau saya ya, hadis ini dalam sekali. Saya bahas tentang anak yang soleh. Bersyukur sudah memiliki keturunan. Saya doakan semoga anak-anak semua soleh dan soleha, sehat walafiat ya teman-teman ya. Jadi anak-anak yang soleh dan soleha mendoakan kedua orang tuanya. Anak-anak pun teman-teman punya batasan usia. Artinya apa? Bisa nggak anak-anak kita sudah nggak ada? Bisa saja ya. Ibu saya meninggal di usia 36 tahun teman-teman. Sedangkan ibunya, nenek saya meninggal di usia 82. Artinya anak bisa nggak duluan meninggal? Bisa. Gitu loh. Ayah saya meninggal di usia 50, sedangkan kakek saya meninggal di usia 80 juga. Jadi bisa nggak anak kita meninggal duluan daripada kita? Bisa banget. Dan saat itu anak-anak kita nggak bisa lagi mendoakan kita. Ya. Kemudian ilmu yang manfaat. Syaratnya kita punya ilmu yang manfaat ini adalah kita punya murid teman-teman. Saya saat ini insya Allah diniatkan untuk bersyiar, untuk menyampaikan sesuatu yang saya tahu kepada teman-teman, walaupun saya yakin teman-teman juga pasti insya Allah jauh lebih berilmu dari saya. Tapi gunanya pertemanan, persaudaraan adalah kita saling mengingatkan. Bagi yang belum, yuk kita sama-sama, gitu ya. Dan ilmu yang manfaat ini kita punya murid, muridnya lagi mengajarkan lagi. Apakah kita punya murid sebanyak itu? Ya, belum tentu teman-teman. Nah, yang terakhir, tapi menjadi awalan, sedekah jariah. Jariah, ya. Kalau saya pernah dengar salah satu ustadz ceramah, ya Ustadz Adi Hidayat pada saat itu, sedekah itu ada 2. Semua segala amalan baik, hasanah, disebut sedekah. Termasuk saya mengucapkan salam sama teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman menjawab, itu adalah sedekah. Ketika kita memberikan minuman pada binatang ternak kita yang kita pelihara di rumah, itu adalah bagian dari sedekah. Kita sholat duha 2 rakaat, itu adalah sedekah 360% persendian kita. Banyak sekali sedekah-sedekah yang merupakan amalan hasanah, amalan baik. Nah, untuk jariah di sini adalah bahasannya adalah yang terus-menerus tidak terputus. Kalau sholat teman-teman yang jamaah sama yang nggak jamaah itu dilipat gandakan pahalanya,
maka sedekah jariah itu terus nggak terputus. Luar biasa. Kira-kira sebagai mukmin yang cerdas, kita mau pilih yang dilipat gandakan saja atau yang bergulung-gulung tak terputus? Pasti maunya yang sedekah jariah tidak terputus. Sedekah jariah adalah sedekah yang mengalir terus-menerus pahalanya sampai yaumil akhir. Walaupun kita tidak ada ataupun kita tidak ada, jariah ini tetap berjalan. Maka teman-teman boleh pilih nih dari 3 ini, sedekah jariah, ilmu manfaat, anak yang soleh. Ya, kalau bisa semuanya, alhamdulillah. Oke, next di. Apa bedanya sedekah biasa dan sedekah jariah? Nah, ini menarik ya teman-teman ya. Wakaf dan sedekah adalah amal yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan pahala yang besar bagi yang melakukannya. Dengan membantu orang lain berarti memudahkan urusan mereka, maka Allah membantunya dan memudahkan urusannya. Jadi wakaf ini teman-teman ya, peruntukannya, hak miliknya, kalau kita sedekah biasa, contoh, kita setiap Jumat kan pagi saya ada komunitas untuk sedekah Jumat lah ya, Jumat berkah, memberikan nasi. Kita memberikan uang atau nasi, sedekah kita bagikan. Nah, sedekahnya dari mulai milik saya menjadi berpindah ke milik dia. Dia makan, kemudian dipakai buat ibadah, buat bekerja, maka pahalanya sudah. Setelah makan itu habis, darahnya dipakai, tenaga dipakai, sudah selesai. Terputus. Ya, itu salah satu contoh misalkan. Nah, kalau wakaf, kepemilikannya, hak pemiliknya dari saya serahin buat haknya menjadi hak Allah. Kepemilikannya menjadi kepemilikan Allah, sehingga kegunaannya pun, kebermanfaatannya pun akan dipakai terus-menerus buat orang lain. Baik itu untuk segi sosial maupun ibadah, maupun buat umat. Jadi dipakai terus-menerus. Ya, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan. Jadi memang untuk umat. Sedekah biasa dan sedekah jariah sama-sama mulia dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi nggak ada yang salah, dua-duanya baik. Tapi saya tadi balik lagi, kalau mukmin yang cerdas, yang sudah tahu amalannya ini jariahnya terus-menerus, pasti akan kita memilih melakukan dua-duanya. Sedekah yang biasa tetap kita lakukan setiap hari, dan wakaf kita pun punya ya, dalam hal ini sedekah jariah ini adalah wakaf. Kita juga punya. Next, Zi. Apa keutamaan wakaf dibandingkan dengan sedekah biasa? Tadi udah ya kayaknya ya. Oh, belum. Sedekah biasa mendapatkan pahalanya hanya terbatas pada saat pemberian habis digunakan. Tadi ya sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi kalau wakaf keutamaannya adalah amalan lebih baik daripada sedekah. Dikarenakan pahalanya terus mengalir serta manfaat yang diberikan tanpa putus dan berkelanjutan. Jadi terus-menerus teman-teman ya. Tentu bila ada kesempatan meraih pahala yang abadi tidak terputus tanpa batas, jangan sampai kita lewatin ya teman-teman ya. Apa pengertian wakaf menurut ulama? Wakaf adalah, jadi kita banyak sekali ini ya teman-teman ya, pendapat-pendapat ulama, kayak saya simpulkan, jadi wakaf adalah menyerahkan sebagian harta, benda, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah ataupun kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi wakaf merupakan penyerahan harta untuk Allah dan digunakan untuk kepentingan umat. Seperti itu teman-teman. Nah, apa saja sih rukun wakaf menurut ulama? Yang pertama adalah wakif, ya. Alhamdulillah teman-teman, dari sekitar 16 orang yang hadir pada siang hari ini, saya yakin teman-teman di sini sebagian sudah ada yang sudah menjadi wakif. Wakif itu adalah orang yang berwakaf, ya. Yang kedua, mauquf, yaitu harta yang diwakafkan. Jadi harus ada objek. Harus objek benda yang diwakafkan, diserahkan, ya kan? Ketiga, mauquf alaih adalah penerima manfaat wakaf. Jadi tentu saja wakaf yang kita serahkan itu harus ada penerimanya. Jangan sampai tidak bertuan, dalam arti ada yang mengelolanya, pihak yang mengelola objek wakaf.
yang diwakafkan. Keempat, ikrar wakaf, ialah pernyataan untuk berwakaf. Jadi kalau nanti memang teman-teman berkesempatan dan memang mau untuk berwakaf, kita nanti akan mengadakan ikrar teman-teman ya. Mengadakan ikrar dalam hal ini mungkin kemarin kita sudah salah satunya adalah nazir kita adalah Kampung Makfirah. Di sini ada beberapa, alhamdulillah di sini sudah hadir beberapa undangan dari dari Makfirah ya. Kita menemani para wakif kemarin itu untuk melakukan ikrar wakaf di sana. Luar biasa pengalaman rohaninya. Saya sendiri baru pertama kali ya mengantarkan sahabat-sahabat saya untuk berwakaf. Insya Allah next saya juga yang berikrar, amin. Insya Allah itu luar biasa teman-teman ya. Bagaimana kita menyerahkan harta kita untuk kepentingan umat dan Allah. Masya Allah. Itu benar-benar hati ini tersentuh ya teman-teman ya. Karena wakaf adalah kegunaan harus lestari dan abadi. Ya, dijaga, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh diwariskan, maka diperlukan nazir wakaf yang mengelola wakaf tersebut ya. Jadi harusnya memang terkelola dengan baik dan profesional. Memang wakaf ini dicontohkan ya oleh Rasulullah, tentu gitu ya. Amalan wakaf ini pertama kali dilakukan Rasulullah setibanya di Madinah. Ya, beliau wakaf tanah dan kemudian dia itu beli dari anak yatim, beliau beli dari anak yatim dan membangun masjid yang sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi. Rasulullah juga mewakafkan 7 kebun kurma miliknya di Madinah yang sampai sekarang masih ada. Masya Allah, 1400 tahun yang lalu wakaf begitu kekal dan abadi hingga sampai saat ini. Mau nggak kita punya wakaf seperti Rasulullah teman-teman ya? Ada dan tidak adanya kita, nama kita dan kebermanfaatan harta kita tetap untuk umat. Masya Allah. Ya, saya kalau bicara soal wakaf, saya selalu tersentuh. Oke, next. Apakah wakaf juga diamalkan oleh sahabat Rasulullah? Tentu, teman-teman ya. Banyak sekali dalam Sirah Nabawiyah, ini di sini ada beberapa saja saya sebutkan bahwa sahabat-sahabat itu adalah sahabat-sahabat yang gemar sekali berwakaf. Ya, gemar sekali berwakaf ya, sampai Rasulullah ketika semuanya harta sahabat itu mau diwakafkan, Rasulullah jangan semuanya gitu ya, tapi sebagian saja. Jadi ada Abu Bakar radhiyallahu anhu mewakafkan tanah dan rumahnya di Mekah, Umar bin Khattab mewakafkan kebun kurma di Khaybar, Utsman bin Affan mewakafkan sumur, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur, Muaz bin Jabal mewakafkan rumahnya Dar Al-Ansor, dan Abu Talhah mewakafkan kebun kesayangannya di Bairuha. Gitu. Seperti itu teman-teman, dalam sejarah Islam disebutkan bahwa hampir seluruh sahabat Rasulullah SAW memiliki amal jariah wakaf. Siapa yang mau coba boleh tulis di chat siapa yang mau beritiba sesuai dengan seperti sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, saya mau ya teman-teman ya. Oke, next Zi. Nah, apakah teman-teman mau mendapatkan kemuliaan wakaf dari Allah sekaligus meneladani Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagai hamba yang beriman, yang beritiba sama Rasulullah, pastinya mau untuk berwakaf. Ya, apalagi kita menyadari bahwa ibadah kita belum sempurna ya teman-teman ya. Ada yang pede nggak? Amalannya sudah sempurna. Ya, sholat aja masih ingat ini ya, cucian tugas sekolah anak-anak belum ya kan, uang daftar ulang juga belum bayar. Masya Allah, dunia aja yang kita pikirin teman-teman ya. Tapi untuk mikirin soal wakaf yang padahal kematian selalu di depan mata, kita masih abai. Oke teman-teman, next Lizzie. Nah teman-teman, kita masuk pada inti sebenarnya. Tadi saya udah cerita kenapa sih kita harus berwakaf, ya kan? Wakaf adalah salah satu ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan keperuntukan produktivitas manfaatnya untuk umat terus-menerus, imbalannya, pahalanya pun memperberat amal timbangan kita dan bisa mengalir terus-menerus walaupun kita sudah tiada. Kalau misalkan teman-teman nih punya uang sekarang
di deposito. Teman-teman aja mobil ada ya pasti ya, kendaraan ada ya, rumah harganya berapa miliar, mobil berapa ratus juta, belum lagi tabungan yang diselipan-selipan banyak deposito ya, 250 juta. Mau nggak disetorin ke saya? Saya bantu yuk buat wakaf. Tapi jangan sedih dulu ya. Kita bahas setelah ini. 250 jutanya gimana nih, Vi? Ya, masih mikir-mikir nggak kalau sekarang ada dana cash 250 juta, sini saya bantu. Masih mikir-mikir? Next, Zi. Kalau ingin berwakaf 250 juta, berarti uangnya harus ada dong, sekarang dong. Betul ya teman-teman ya? Mau nggak nyerahin semuanya? Kalau yang mau, boleh. Saya dengan senang hati memberitahu, menjembatani nazir ya yang ada. Gitu. Karena saya punya banyak sekali teman-teman yang di nazir-nazir ini. Sudah ada uangnya 250 juta langsung diwakafin aja ke nazir wakaf. Ya. Kalau belum ada, nah ini teman-teman. Kalau belum ada CV 250 juta, cuma kayaknya aku tuh masih mikir-mikir dulu ya, karena anakku juga mau sekolah, anakku mau SMA, anakku mau kuliah, kemudian apa-apa segala macam, bisnisnya harus diputar lagi, pandemi kayak gini kebanyakan orang menahan hartanya untuk next, kita soalnya nggak tahu nih pekerjaannya seperti apa. Oke. Pertanyaannya adalah, kalau belum ada, gimana caranya? Saya mau berwakaf sebesar 250 juta. Tadi yang pertama, kan udah tuh, kalau ada duitnya 250 juta, setorin nih ke Afi, dibantu nanti dimasukkan ke nazir. Cara kedua, nabung teman-teman. Sisihkan 500.000 per bulan. Selama 500 bulan. Kurang lebih terkumpul itu nanti 250 juta. Artinya 500 bulan berarti berapa tahun ya? 41 sampai 42 tahun, teman-teman. Berarti kalau umur saya sekarang 43, nabung, nyisihin 42 tahun lagi, berarti di usia 85 saya baru bisa membentuk dana 250 juta untuk berwakaf. Pertanyaannya, sampai nggak di usia kamu segitu? Jangan senang dulu, ya. Siapa tahu nanti sore. Siapa tahu habis ini. Gimana mau ngumpul 250 juta untuk wakaf? Ada cara ketiga, teman-teman. Ya, ada cara ketiga yang saya mau saya mau sharing hari ini, siang ini, yaitu melalui program Quantum Wakaf. Kenapa sih disebut Quantum Wakaf? Saya akan membantu teman-teman merencanakan wakaf dengan cara yang mudah, terjangkau, dan pasti. Melalui iuran tabaruk atau iuran tolong-menolong sebanyak Rp500.000 per bulan. Fee nggak ada 500.000 per bulan. Saya kecilkan teman-teman, 10.000 per hari. 10.000 per hari. Bakso teman-teman aja masih lebih mahal. Ketoprak aja harganya 12.000, 15.000. Ya, 10.000 sehari. Ini saya umpamakan 500.000 per bulan. Artinya sekitar 16.000 teman-teman sehari isihin. Dana wakaf yang tersedia langsung berakad, teman-teman langsung memiliki dana wakaf sebesar 250 juta rupiah dan menunjuk salah satu nazir wakaf untuk mengelola wakaf teman-teman. Pertanyaannya teman-teman, kira-kira jajannya teman-teman, kalau ada promo kopi sebelah, teman-teman semangat nggak buat beli, menemani siang hari ini yang panas? Pagi promo ya teman-teman ya. Dan itu apalagi teman-teman yang suka ngopi tiap hari, dan sampai punya aplikasinya, itu nggak lebih dari 40-50 ribu sehari teman-teman buat ngopi. Sekarang PPKM terbantu ya, jarang ngopi, jarang nongkrong di luar. Ya, belinya semuanya pakai lewat aplikasi gadget. Pasti makannya teman-teman lebih dari 50 ribu per hari. Belum jajan anak-anak. Ya. Quantum wakaf adalah cara mudah untuk merencanakan wakaf dengan menyetorkan dana tabaruk melalui
lembaga keuangan syariah ya teman-teman, yang pastinya halal dan sesuai sudah ada payung hukumnya. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 16 tahun 2016. Jadi, kuantum wakaf ini sudah ada payung hukumnya teman-teman, jangan khawatir. Kalau teman-teman beli gado-gado pinggir jalan atau masakan Padang dengan enaknya, dengan santainya membeli tanpa teman-teman harus melihat sertifikasi halalnya mana. Teman-teman mau tetap mengkonsumsi nggak? Kalau saya sih tetap ya gado-gado pinggir jalan saya suka gitu. Saya salah satu makanan. Saya nggak minta sertifikasi halal ke dia. Tapi produk ini udah pasti ada payung hukum sertifikasi halalnya. Jadi yakin dan itu diperbolehkan dan dihalalkan ya teman-teman ya. Oke, next. Apa sih keistimewaannya kuantum wakaf? Pertama teman-teman, jujur, semenjak saya sudah punya rekening wakaf, program wakaf ini, kuantum wakaf saya sudah ikut, saya lebih tenang teman-teman. Rumah saya pernah kebakaran, ya, tapi alhamdulillah belum terganti sampai hari ini. Tapi saya bilang sama anak-anak saya, nggak apa-apa kita belum punya rumah, ya, tapi saya udah punya rumah di surga. Saya bilang, ya, hati saya tenang ya teman-teman, tenang. Jadi kapanpun kalau Umi dipanggil sama Allah, nggak usah sedih. Umi sudah punya rumah, ya. Dengan apa? Umi sudah punya wakaf. Saya sudah tenang, ya. Kedua, tanggung jawab kepada ahli waris sudah ditunaikan. Teman-teman, jadi kalau kita ikut kuantum wakaf, sebenarnya kita itu wajib ya teman-teman. Dalam surat Al-Baqarah 240 disebutkan bahwa kepala keluarga yang akan meninggal, maka dia wajib untuk meninggalkan warisan, nafkah 1 tahun lamanya. Ya, 1 tahun lamanya teman-teman harus meninggalkan waris. Kenapa ada hukum faraid? Kenapa ada hukum waris? Karena setiap muslim wajib memiliki waris, teman-teman. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dengan meninggalkan anak-anak yang berkekurangan. Tapi berkecukupan, agniya ya. Bukan berarti kaya, tapi berkecukupan. Secara fisik mereka sehat, ya, mapan, secara pendidikan mereka terjamin, secara kehidupan mereka juga tidak terbengkalai dan tidak menyusahkan orang lain. Jadi makanya kenapa setiap muslim kita wajib memiliki waris. Di satu sisi kita punya waris buat anak-anak, buat keluarga, satu sisi lagi kita punya wakaf, ya. Jadi sudah bisa include kita punya warisan juga buat anak-anak. Yang ketiga, amanah dan berkah. Makanya saya sendiri, kami, lembaga keuangan kami, bekerja sama dengan para nazir-nazir yang memang sudah terkelola dengan baik dan profesional. Ya, jadi memang terpercaya teman-teman untuk mengelola wakaf kita. Dengan begitu, seorang wakif lebih tenang dalam bekerja, beribadah, ya, insya Allah mendapatkan pahala untuk terus mengalir. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, gimana sih cara berwakaf melalui kuantum wakaf? Nah, teman-teman pasti, jadi kalau untuk saya nih Vi, gitu ya, untuk saya kemarin wakif saya bilang, kalau untuk saya kira-kira saya hanya bertiga nih, misalkan nih saya punya anak satu, suami istri segala macam. Oke, sekarang contoh kecil deh. Tadi saya bilang, kalau untuk jajan aja sehari satu orang kira-kira 10.000 ringan nggak? Sedangkan kita kan mau ngajak keluarga kita kan sekeluarga ya. 10.000, 10.000, 10.000, 30.000 misalkan contoh kayak gitu ya. Ada 3 orang nih, 3 jiwa. Jadi 30.000 per hari. Kita sisihkan, kita sedekahkan, kita niatkan buat berwakaf. Berarti kan sebulan berarti 900.000 ya, Vi, kurang lebih. Ya, kurang lebih 900.000 per bulan. Masih mikir juga, masih berat juga, gitu. Teman-teman, saya kemarin tuh sakit ya, sakit. Alhamdulillah bukan COVID, hanya influenza berat sekali. Teman-teman setiap pagi ya kita bangun tidur. Pernah nggak ngerasain teman-teman
dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, berapa nikmat Allah yang sudah Allah kasih. Lihat kiri kanan, ada pasangan, ada anak-anak, ya. Kita tinggal di rumah yang Masya Allah, kita punya kendaraan kemana saja. Anak-anak sehat, semuanya tidak ada kekurangan apapun. Pantas, apakah ekuivalen? Apakah setara dengan 10.000 setiap orang? Ya. Kita buat nyicil mobil aja sebulan bisa lebih dari 3 juta, teman-teman. Itu buat fasilitas di dunia ya, teman-teman ya. Kita bayar sekolah anak-anak aja SPP berapa, ya. Ya saya nggak ngomong kalau di negeri. Anak-anak semuanya di SDIT, di SMP, di pondok pesantren. Lebih dari 3 juta, lebih dari 4 juta, teman-teman. Anak saya 3. Terus saya harus nyisihin 10.000 saja setiap orang setiap hari, merasa berat. Sedih, kebangetan. Bener, saya bilang kebangetan. Ya harus banyak istighfar ya teman-teman ya, baru banyak istighfar. Saya mengingat diri saya sendiri, saya ngingati diri saya sendiri gitu. Kok saya pelit banget? Sedangkan Allah sudah ngurusin kita, itu pol-polan. Sampai detik ini kita masih sehat, nggak pakai oksigen. Tabung berapa teman-teman? 3 juta, 5 juta. Ya. Jadi itu teman-teman, kalau merasa berapa sih yang pantas buat keluarga saya, teman-teman yang menghargai nikmat yang Allah kasih, ya teman-teman sendiri misalnya itu. Seberapa pantas nikmat yang sudah Allah kasih ke teman-teman dan ke keluarga teman-teman itu patut untuk dihargai. Ya teman-teman ya. Kalau kebangetan juga, sisihin teman-teman 10.000 sehari. 10.000 sehari. Ya, Masya Allah. Tenang teman-teman, jangan tegang teman-teman ya. Saya cuma membantu mengingatkan diri saya sendiri bahwa untuk diri sendiri, untuk akhirat saya, kita masih pelit gitu ya. Jangan sampai ya teman-teman ya. Padahal ini buat bekal kita nanti. Bukan cuma ke Bintaro, bukan cuma ke Bogor, tapi kita akan hidup selamanya nanti di akhirat. Insya Allah menjadi tiket surga kita buat diri kita dan anak-anak ya. Wakaf yang akan kita sisihkan nanti. Oke, next Z. Bagaimana cara berwakaf? Jadi ketiga, tadi saya katakan ya teman-teman, hitung nikmat kita, hitung nikmat yang Allah kasih kepada kita, seberapa pantas kita untuk menghargai nikmat yang Allah sudah kasih dengan wakaf, untuk berwakaf ya. Setiap bulannya buat Allah. Tadi kepemilikan wakaf itu dari diri kita sendiri ke buat Allah. Haknya sudah milik Allah. Kalau kita sisihin saja 10.000 per hari dari keluarga kita, ya berarti segitu. Bisa nggak, Vi? Bisa. Misalkan ada 10.000, untuk sendiri aja 10.000, berarti kan sebulan cuma 300.000 teman-teman. Teman-teman kalau nggak PPKM, tiap weekend ya bawa istri sama anak-anak ke mall, jalan-jalan, nggak usah ke mall deh, keliling-keliling Jakarta aja, bensin tuh udah berapa, makan ngebakso udah berapa, 200, 300, itu tiap minggu, kali 4 minggu teman-teman. Berapa? Untuk ngeluarin buat wakaf, minimal 300.000 sebulan, masih bilang kebanyakan. Banyak istighfar teman-teman ya. Nah, kita udah berjalan berapa menit nih? Tadi saya bilang di depan ya, setiap 20 menit sekali malaikat Israel menatap wajah kita dan kita masih terbahak-bahak dan kita belum meniatkan diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Ketika teman-teman ada bahasan seperti ini dan teman-teman meniatkan insya Allah saya akan berwakaf setelah ini, maka niat baik teman-teman sudah dicatatkan menjadi suatu amal kebaikan ya teman-teman ya. Tinggal disegerakan. Ya. Tentu kalau kita mau bandingin dengan semua nikmat tadi ya, balik lagi. Kira-kira ikhlas nggak teman-teman? Kalau mulai hari ini kita niatkan minimal sekali 10.000 per hari untuk diwakafkan. Ya. Oke, next sih. Iya. Yakin nggak dan ikhlas nggak angka segitu mau dialokasikan setiap bulannya untuk berwakaf?
tadi saya balik lagi ya teman-temannya buat muhasabah, buat memperhitungkan kira-kira untuk cicilan rumah saja kita sudah berapa, ya kan, kendaraan per bulannya, bayar sekolah anak-anak, kita bekerja sebegitu kerasnya untuk apa teman-teman? Perbedaan antara orang yang kaya dengan orang yang tidak kaya, itu pada saat sedekah, ya, pada saat sedekah. Orang yang sedekah bukan orang yang hartanya banyak, bukan, tapi hatinya yang luas. Walaupun kita di saat sempit. Apalagi teman-teman, saya yakin nih teman-teman yang bisa berkumpul sekarang kita pasti sudah punya penghasilan yang tetap. Walaupun bukan tidak tetap, yang penting tetap berpenghasilan, bukan? Ya, karena kita akan melakukan apa saja asal apa? Keluarga kita tetap hidup, tetap punya kualitas hidup yang baik. Kenapa kualitas hidup di dunia nggak kita bawa, kita juga punya dong, pengen dong punya kualitas kehidupan yang di akhirat yang juga sama baiknya atau harusnya jauh lebih baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Tentu setan itu tugasnya kan ngegoda ya teman-teman ya. Ya udah nanti aja wakafnya kayak gitu ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, udah itu aja. Tiap yang nyawa pasti akan ngerasain mati. Pasti mati. Saya bukan nyumpahin, teman-teman nggak disumpahin tetap mati ya. Jadi bukan saya nyumpahin teman-teman mati, tidak. Tapi itu kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tinggal kitanya nih menghadap Allah mau mempersembahkan amalan terbaik apa. Sholat lalai, zuhur di ujung asar ya. Kalau bahasa anak saya begitu. Sedekah tiap hari nggak? Ngasih makanan orang tetangga tiap hari nggak? Gitu. Jadi pernah saya punya wakif anak muda umur 26 tahun teman-teman. Dia hanya bisnis ya, dia pebisnis pot. Dia cuma bilang, nggak apa-apa Mbak, yang penting saya wakaf ini hitung-hitung menggugurkan kewajiban sedekah saya tiap bulan. Seperti itu dia bicara. Jadi usia 26 tahun, menyisihkan 10.000 sehari, itu dia bisa berwakaf nantinya sebesar 500 juta. Masya Allah. Ada yang masih 26 tahun, kalau sudah 2 kali lipatnya, istighfar kalau belum punya wakaf. Malu sama anak milenial ya teman-teman ya. Oke, next Z. Jadi apa sih syaratnya untuk berwakaf? ID, KTP calon wakif, teman-teman tinggal hubungi orang yang mengundang teman-teman pada siang hari ini, ya. Data ahli waris penerima warisan. Kenapa perlu data ahli waris? Dalam hal ini misalkan contoh anak-anak. Jadi anak saya nanti akan berikrar ya bahwasannya warisan dari mama saya Nurania Kafia binti bla 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 saya ikhlaskan. Jadi ini menghindari sengketa waris ya teman-teman ya, mengikhlaskan warisan mama saya untuk diwakafkan seperti itu. Dan itu rasanya sedih banget teman-teman, terharu ya. Saya belum berikrar tapi saya ngebayangin dan melihat teman-teman saya berikrar wakaf ahli warisnya itu saya nangis. Setiap kepala keluarga ataupun orang tua wajar ya memberikan warisan sama anak. Tapi kalau anak sudah menyebutkan ahli waris orang tua saya, warisan orang tua saya ikhlas. Kasih buat Allah, kasih buat umat. Apa rasanya teman-teman ketika anak kita itu berucap demikian. Ya, nama-nama yang diniatkan untuk menerima pahala wakaf. Jadi boleh teman-teman, kalau wakaf ini diperuntukkan pahalanya untuk siapa tahu pasangannya ada yang sudah tidak ada, ya kan? Atau orang tuanya, itu boleh teman-teman. Nanti ada, kita bikin surat juga, bikin pernyataan juga bahwa pahala wakaf ini diperuntukkan buat siapa-siapa. Jadi makanya dibilang sekeluarga. Ini yang saya bilang, kita bawa wakaf ini untuk perlindungan dan untuk pahalanya ini dilimpahkan ke seluruh keluarga kita. Bawa keluarga kita semuanya ke surga bareng-bareng melalui wakaf, ya. Nama lembaga wakaf yang akan mengelola wakaf. Jadi kita boleh berhak untuk menunjuk para nazir ya, lembaga wakaf yang para nazir dan akan kita serahkan ke siapa untuk dikelola seperti itu. Kemudian selanjutnya kelengkapan administrasi nanti dibantu. Kemudian iuran tabaruk wakaf dan rekening.
ya. Jadi teman-teman mau mengalokasi iuran tabaruk ini berapa per bulannya, seperti itu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah ini teman-teman. Teman-teman boleh baca atau mengikuti saya dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat mengharap ridho Allah dan meraih tiket surga hari ini, saya niatkan untuk mulai berwakaf melalui Quantum Wakaf. Niat baik, teman-teman, insya Allah akan dicatat sebagai suatu amal kebaikan dan disegerakan sama Allah ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua ikhtiar kita, semua doa-doa kita, hajat hidup kita, dunia akhirat kita melalui wakaf ini teman-teman ya. Next, Zee. Ini adalah beberapa contoh teman-teman kita ya yang sudah melalui wakaf ya. Ini kita melakukannya, salah satunya adalah di Maghfirah ya, di Kampung Maghfirah di Caringin Bogor, wakaf untuk pendidikan dan dakwah. Ada Bu Mila, Bu Ratna ya, Mas Gilang gitu. Kita lakukan ini di akhir Mei kemarin ya Pak Zul ya. Ini. Oke, ada lagi slide-nya sih. Ya, ini ada beberapa contoh ikrar wakaf pada Pak Hatta sebagai pembina dan ketua yayasan ini ya, Maghfirah. Kita langsung di sana kemarin. Oke, ini jadi contoh-contoh. Jadi banyak sekali ya teman-teman ya. Jangan sampai nih teman-teman ya, kita masih mikirin aja, nanti aja wakaf, nanti aja wakaf. Ternyata sudah banyak sekali orang yang sudah melakukan wakaf ratusan juta, miliaran. Kemana aja kita gitu loh. Sedangkan kita suka digembor-gemborin hampir setiap malam Jumat ya, kalau nggak salah ya. Banyak sekali pasti dari teman-teman di WA-nya itu datang WA untuk mengajak sedekah dan berwakaf. Kenapa nggak kita yang bersyiar gitu? Kenapa nggak kita yang berwakaf? Kenapa nggak kita yang mengajak orang lain untuk berwakaf? Seperti itu teman-teman ya. Oke, next sih. Jadi ini ada beberapa nazir yang sudah bekerja sama dengan kita. Ada Dompet Alfa, ada Wakaf Al-Azhar, ada Rumah Wakaf, Inisiatif Wakaf, Wakaf IKADI, Yakesma, dan sebagainya teman-teman ya. Jadi insya Allah berkah, amanah, profesional ya, dan abadi lestari. Seperti itu. Oke, next. Iya teman-teman. Jadi kita punya hidup hakikatnya cuma 3 hari teman-teman. Hari kemarin yang nggak akan pernah bisa kembali lagi dan sudah tutup buku lah ibaratnya. Kemudian hari esok yang kita belum tentu tahu nih besok kita masih bisa ikut Lebaran Idul Adha apa enggak. Ya, karena belum tentu juga ada umur. Nah, hari kita yang kita miliki ini adalah hari ini aja teman-teman. Ya, kesempatan buat kita untuk beribadah, diniatkan baik untuk berwakaf ya hari ini teman-teman. Jangan sampai kayak tadi tuh orang yang sudah meninggal ya minta dihidupkan lagi untuk pengen berwakaf. Jangan sampai kita menjadi golongan yang seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi sih slide-nya. Sudah teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Nanti teman-teman bisa langsung menghubungi teman-teman yang mengundang pada siang hari ini. Ada Pak Zulhamdi, ada Mbak Mila, ada Mbak Ina, ada Zenia, ada saya sendiri ya teman-teman ya. Boleh bertanya atau ada yang mau ditanyakan, boleh satu orang kalau ada yang mau bertanya. Pak Hafiz, saya mau nambahin tentang wakaf Maghfirah sedikit aja. Boleh, silakan Pak Zul. Alhamdulillah ini ada beberapa jamaah Maghfirah yang datang ya, ada Bu Rina, saya lihat ada Pak Ari juga ya. Ini saya mau menyampaikan tentang program Zam-Zam kita nih di Maghfirah ya, mudah-mudahan juga yang lain juga bisa ikut nanti berpartisipasi, kita mensupport Kampung Maghfirah ya. Kampung Maghfirah, bangun akhirat yang indah di Kampung Maghfirah. Ini saya tambahkan sedikit tentang program wakaf di Kampung Maghfirah ya. Ini bagaimana Ustadz Hatta merancang ya untuk membangun umat ya menjadi pemimpin di masa depan dengan mendirikan Kampung Maghfirah. Nah, ini mahasiswa-mahasiswanya yang sekarang kuliah di sana, ini gratis mereka semuanya ya. Maghfirah ini setiap bulan itu membiayai untuk biaya kuliah anak-anak ini
makan, asrama dan seterusnya itu pengeluarannya antara 300 sampai 500 juta ya per bulan itu ya. Dana yang keluar untuk membiayai ini semua. Dan mereka kuliahnya semuanya gratis ya. Ini Masjid Kampung Mafiro tempat kita itikaf kemarin ya. Anak-anak yang menghafal Quran, belajar ya. Dan dosen-dosennya juga dari banyak dari Timur Tengah ya, dari Madinah, dari Syria ya. Dan aktivitasnya ya bagaimana mereka belajar di sana, ada aktivitas apa namanya juga penghafal Quran, ujian, ya ada juga guru-guru akhwatnya ya yang santri apa mahasiswinya yang disiapin untuk menjadi guru-guru juga. Sudah apa namanya mendapat izin dari Departemen Agama ya dan juga ada sekolah Milbos untuk SMP-nya ini ya, SMP dan SMA-nya insya Allah dalam proses pembangunan ya, maka butuh dana wakaf sekarang. Ini anak-anak SMP-nya ya, ada memanah dan sempat ikut program lomba memanah di Turki ya kemarin juara 3 di Turki. Ya kurikulumnya internasional ya dan alumni-alumninya nanti setelah tamat SMA akan dikirim ke Madinah ya karena Ustadz Hatta sendiri sudah kerjasama dengan kampus Universitas Islam Madinah. Nah ini rencana programnya Mafiro ya 2024 nanti akan jadi institut ya sekarang jadi masih TV kemudian nanti akan menjadi universitas di tahun 2030 ya. Nah, kemudian untuk SMA-nya nanti akan di 2021 ini sudah dibangun ya, maka sekarang lagi pembangunan untuk SMA-nya dan MTS-nya Putri antara akan di tahun depan ya 2022 dan 2025 akan Putri yang alianya yang SMA-nya. Nah, tahun 2040 ya Milbos Mafiro akan membuat sekolah di seluruh Indonesia ya 20 tahun ke depan ini programnya yang memang kita Ustadz Hatta memang luar biasa ya punya program jangka panjang yang luar biasa. Saya tempat tanya beliau Ustadz untuk program ini kira-kira antum usia berapa? Yang saya menjadi semangat untuk membantu Mafiro Syiar Wakaf dia bilang begini. Tahun 2040 saya mungkin udah nggak ada kata beliau. Nah, itu kata-kata beliau yang membuat saya tergetar hati saya. Dia mencanangkan membuat sekolah Mafiro di seluruh Indonesia, tapi pada waktu itu mungkin dia udah nggak ada katanya. Ya, tapi kita perlu siapin dari sekarang, kata beliau. Dananya, infrastrukturnya, guru-gurunya dari sekarang. Walaupun dia nggak ada, inilah amal jariah yang beliau sudah siapin. Gitu ya. Ke depan akan menjadi Badan Wakaf Kampung Mafiro. Ya, istilah beliau itu inilah zam-zam kita. Zam-zam itu seringkali dijelaskan oleh Ustaz Hatta bahwa ya ini sumber kebaikan kita, sumber amal kita yang pahalanya terus mengalir sebagaimana Zam-Zam pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Ketika keluar Zam-Zam itu sampai sekarang masih mengalir, masih dinikmati sampai hari ini. Nah, itulah kebaikan yang abadi, yang lestari selamanya ya. Dan insya Allah juga Mafiro akan seperti itu. Ya, nah dana yang dibutuhkan untuk membangun sekolah tadi juga ya masih membutuhkan sekitar 70 miliar ya dan dalam jangka 6 bulan ini ke depan ya 2 bulan bahkan ya ini butuh 6 sampai 12 miliar yang terus dihimpun ya. Ada wakaf tunai silakan yang ingin berwakaf tunai langsung nanti ya bisa langsung tanda wakaf tunai melalui websitenya atau bisa menghubungi saya juga atau nanti ada wakaf berjangka juga ya. Nah ini yang wakaf tunai ada jamaah-jamaah yang langsung berwakaf 50 juta gitu ya 1 juta 40 juta ya ada juga yang 100 juta langsung wakaf tunai bisa kalau ada uang seperti itu tadi yang seperti jelaskan oleh Mbak Afi wakaf tunai langsung ada uangnya ya atau wakaf berjangka ya kita titipkan dulu uangnya ke Mafiro untuk selama 5 tahun Mafiro pakai nanti dibalikin istilahnya wakaf berjangka ini gitu ya. Nah ini ada Pak Kasmen ya jamaah haji Mafiro juga 50 juta ada 10 juta ada yang 100 juta juga ya Bu Rana Sari kemarin ikut berwakaf juga ke Kampung Mafiro dengan program Kuantum ya. Nah ini yang ketiga adalah program Kuantum Wakaf tadi melalui tabaruk yang telah dijelaskan oleh Mbak Afi ya untuk mensupport program Mafiro 2030 dan 2040 yang kita lagi himpun bersama sekarang lebih kurang ada 2 miliar terkumpul ya. Dan insya Allah bulan depan ini mudah-mudahan PPKM selesai kita mau ikrar wakaf lagi yang sudah ada nih ada dari Pak Bobi 1 miliar ya ikrar wakafnya nanti Pak Kasmen juga 400 juta dan ada Pak 150 juta dan berapa dari jamaah kita juga ya. Ini saya lewatin aja. Nah ini kemarin yang sudah berwakaf Ibu Sari ya menyerahkan wakafnya di ikrar wakaf langsung di sana diterima oleh Hatta 250 juta ya. Juga ini ada Ibu Mira ya jamaah Mafiro juga menyerahkan wakaf melalui wakaf wasiat ini ya 250 juta ya iuran tabaruknya hanya 500.000 per bulan tapi nilai wakafnya 250 juta langsung diterima oleh Ustaz Hatta ya ini juga ada Pak Gilang 450 juta ya nilai wakafnya
Dan ini tabelnya, dan tadi oleh Mbak Afi mungkin biar ada gambaran sedikit, saya tambahkan tabelnya. Jadi kita nggak usah besar-besar juga sebenarnya ya. Walaupun besar, alhamdulillah kalau bisa besar ya. Tapi dengan 300 sampai 500 ribu per bulan kita bisa berwakaf 200 juta kok yang bisa kita sampaikan ke Kampung Mafiro ya. Dan ada nilai waris yang bisa diterima oleh ahli waris kita. Ini tabelnya ya. Kisaran antara 350 ribu lah sampai 1 jutaan kita bisa berwakaf ke Kampung Mafiro ya 200 juta ya atau ke tempat lain lah boleh karena saya duta wakafnya Kampung Mafiro saya mengajaknya ke Kampung Mafiro ini. Nah ini ada tabel kalau mau 300 ribu, 500 ribu, 1 juta ini ada tabel juga mungkin bisa menjadi alternatif kita mau berwakaf berapa yang mau kita sisihkan dan itu ada nilai yang bisa kita wakafkan. Itu saja tambahan dari saya Mbak Afi ya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada yang hadir pada hari ini. Sekian ya Iya, wassalamualaikum. terima kasih Pak Zul. Ini ada pertanyaan dari Mbak Wina, saya sedikit aja. Ini Mbak Wina, kemarin seperti yang saya siarkan waktu di acara orang tua murid yang kemarin, yang arisan kita kemarin itu, Mama Hansa, saya mencontohkan ya, Mama Hansa itu sudah menjadi wakif saya, wakif kita yang bekerja sama dengan kita kan lembaga keuangannya ya. Itu saya contohkan itu 10.000 per hari menyisihkan di usia kita itu kurang lebih bisa berwakaf itu senilai wasiat tunainya itu sebesar 300 juta. Seperti itu. Gitu. Nanti untuk lebih jelasnya lagi Mbak Wina kita di luar forum ini kita diskusi ya. Untuk lebih dan kurangnya informasinya nanti kita bisa diskusi di luar ini. Begitu juga teman-teman yang lain, terima kasih banyak sudah sampai standby 1 jam ya dari 1 jam yang lalu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan semua yang baik datangnya dari Allah dan mudah-mudahan kita bisa menyegerakan segala niat baik dan segala kesalahan datangnya dari saya sendiri, Pak Zul dan teman-teman seluruh Duta Wakaf Nasional. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan teman-teman juga. Sampai ketemu di event selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama-sama Pak Ali warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Yo. Baik, Ya, Mbak terima kasih Ati. teman-teman ya. Halo, Pak.